Terus gimana bang kalau misalnya kita sedang menghadapi sebar data seperti itu? Banyak bilang katanya lunas bang. Ya udah dia sudah sebar data, ya udah kita secara sepihak kita akan menganggap utang kita adalah lunas. Orang yang sudah melakukan penyebaran data itu dihukum 7 tahun dan denda paling banyak 700 juta. Yang melakukan sebaran data siapa? Pihak pinjolnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol, channel yang akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online, review aplikasi, dan solusi tentang permasalahan gagal bayar. Teman-teman gimana kabarnya? Saya selalu mendoakan ya, semoga kalian baik-baik saja, bisa melunasi hutang-hutang kalian, diberi kemudahan dan beri kelancaran yang rezeki yang tidak terduga-duga, yang dimana kalian bisa membayar hutang-hutang kalian. Oke, langsung saja nih, di pembahasan ini saya akan membahas tentang masalah banyak banget orang yang bilang katanya, bang kalau sebar data hutang lunas apa enggak? Oke, di video ini saya berdasarkan opini pribadi saya ya, dan juga saya juga baca beberapa artikel gitu kan, yang katanya tentang masalah sebar data pinjaman online itu bisa lunas. Ya, banyak banget pinjaman online yang gak hanya ilegal atau ilegal yang melakukan sebar data. Kalau sebar datanya ilegal, dia nyebar kontak. Ya, kalian dipermalukan, kalian dibikin, kalau untuk perempuan dibikin malu banget, bahkan diedit foto porno. Untuk laki-laki dibilang maling, dibilang penipu, pokoknya sampai ke sosial media diteror. Ya, di luar kontak darurat semuanya, dan itu sangat menghina dan bikin kalian itu panik minta ampun. Itu ilegal. Kalau yang legal gimana bang? Legal OJK kurang lebih sama ya, kalian ditagih di luar kontak darurat, nggak semasif kayak pinjaman ilegal, tapi mungkin lebih sopan, tapi nggak juga, hampir sama kok penagihannya ya. Nah, terus gimana bang kalau misalnya kita sedang menghadapi sebar data seperti itu? Banyak bilang katanya lunas bang, banyak yang bilang katanya ya udah dia sudah sebar data, ya udah kita secara sepihak kita akan menganggap utang kita adalah lunas. Itu gimana bang tanggapannya? Oke, secara logika, secara hitung-hitungnya, hutang kalian tetap hutang, kalian tetap tercatat di pinjaman itu, seberapapun nominalnya tetap tercatat. Jadi hutang kalian nggak bisa dihapus menurut dari aplikasi pinjaman itu, menurut dari perusahaan itu, hutang kalian tetap tercatat. Tapi bagi kita, hutang kita karena kita dipermalukan, kita menganggap sepihak hutang kita lunas. Itu sah-sah aja. Kalian menganggap tidak mau bayar, ya nggak sah-sah aja. Kalian menganggap ini hutang lunas, ya sah-sah aja. Mungkin beberapa ada statement dari YouTuber, mungkin dari berita-berita yang menganggap katanya kalau sudah dipermalukan mendingan gak usah dibayar. Pada akhirnya statement itu akhirnya digoreng, membuat kita lebih santai, lebih mental lebih kuat. Ya emang gak usah dibayar kalau emang kalian sudah permalukan. Tapi saya juga baca juga ya dari beberapa artikel yang di sini dari halaman hukumonline.com. Di sini saya bacain ya, sebar data debitur merupakan aktivitas yang melanggar hukum. Ya, jadi pinjol itu sudah melanggar hukum. Nah, adapun pasal yang mengatur hal tersebut adalah pasal 30 ayat 2, pasal 46 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, pinjaman online itu sudah melanggar hukum. Oke. Kalau dia menyebarkan sebaran data. Nah, pasal tersebut mengatur tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dipidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta. Nah, jadi itu orang yang sudah melakukan penyebaran data itu dihukum 7 tahun dan denda paling banyak 700 juta. Yang melakukan sebaran data siapa? Pihak pinjolnya kan. Nah, kalian hitung aja, satu orang dia melakukan penyebaran data, ribuan orang, berapa pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol itu. Nah, oke, di sini saya baca lagi itu kan. Nah, terus lantas apa yang jadi pertanyaan adalah apakah sebar data artinya hutang dianggap lunas? Nah, yang menarik di sini sebenarnya tidak ada aturan atau undang-undang yang menyatakan jika sebar data pinjol utang artinya dianggap lunas. Ya, di sini saya baca di hukumonline.com nih. Nah, kecuali sudah ada perjanjian. Nah, makanya saya sebutin di awal tuh, perjanjian tertulis yang disepakati sebelumnya adalah proses peminjaman utang. Nah, perjanjian tersebut pun hanya berlaku jika pinjol legal atau yang berizin OJK. Nah, namun hal tersebut bisa dijadikan prinsip untuk menghadapi debt collector yang mengancam sebar data. Jadi kalau ada DC mengancam sebar data, kasih pasalnya.
ya. Itu bisa jadi landasan prinsip kita untuk melawan desi-desi pinjol itu. Terus yang jadi pertanyaan, dalam perjanjian kalian minjol nih, kan nggak ada aturan kalau Anda sampai gagal bayar datanya boleh disebar. Nah, itu ada apa enggak? Nah, jadi gini, saat pinjol melakukan kesalahan, ya kita nggak sah-sah aja dong menganggap hutang itu secara pihak lunas. Ya udah, gitu aja. Ya secara agama sih ya, hutang adalah tetap hutang. Hutang kalian akan tetap tercatat. Secara hukum pun tidak mengatakan begitu, gitu kan. Tapi kalau bilang lunas membuat kita lebih tenang, kita membuat kita lebih nggak panik, ya boleh silahkan, gitu kan. Tapi saran saya, kalau ada uang, bayar aja deh. Daripada nanti ribet di permasalahan akhirat, ribet di permasalahan yang lain-lainnya, gitu kan. Ini mungkin boleh lah jadi stigma atau image kita kalau sedang gagal bayar itu kuatin mental, santai, lunas. Ya boleh berpikir seperti itu, sebar data lunas. Cuman lunas secara pikiran aja gitu kan. Tapi secara perhitungan hutang kalian tetap tercatat. Ya, intinya sih gagal bayar itu biasa aja. Intinya sih gagal bayar itu banyak orang yang gagal bayar. Mau dianggap lunas atau enggak itu kita balikin ke masing-masing aja. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.